A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia, rahmat, nikmat yang Allah curahkan kepada kita pada subuh hari ini, subuh yang mulia ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik dan memberikan keberkahan kepada hidup kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kehadirat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu dirahmati Allah, orang tua kami, guru-guru kami hadir majelis ini. Ini merupakan karunia bagi saya sendiri. Alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini kesempatan yang kedua kalinya saya bisa bersilaturahim kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di masjid ini. Pada pertemuan sebelumnya mungkin masih ingat Pak ya, berapa bulan yang lalu Pak, 2019 atau 2020 Pak? 2020 Pak, masih ya. Saya pun udah lupa, tapi insya Allah ini merupakan karunia, masih 20 Pak ya. Berarti kita belum tua kali lah Pak ya, masih ingat itu, alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang takdir. Dan karena memang saya diminta untuk mengkaji tentang tauhid, maka insyaAllah pada subuh hari ini kita akan mengkaji tentang tauhid juga. Tujuannya apa? Agar kita lebih mantap tauhid kita, khususnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkait tentang tauhid itu berhubungan dengan keimanan. Dan iman itu kaitannya dengan hati Bapak Ibu. Dan kalau bicara hati, maka hubungannya dengan cinta. Maka sebenarnya ketika kita mengkaji tauhid, tujuan adalah untuk lebih menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Sehingga mudah-mudahan insyaallah ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin sayang kepada kita dan kita juga semakin sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga cinta yang ada selama ini bukan cinta satu belah pihak saja, yaitu cinta dari Allah Subhanahu wa taala saja, tidak, tapi juga cinta dari makhluk kepada hamba, dari cinta dari hamba kepada makhluk, makhluk kepada hamba, atau khaliq kepada hamba, dari Allah kepada kita, kita kepada Allah. Kenapa? Karena bukti cinta itu Bapak yang dirahmati Allah adalah memberi. Ya, Bapak Ibu ya. Orang yang mencintai itu bukti utamanya adalah banyak memberi, bukan banyak meminta. Contoh mungkin Bapak Ibu dirahmati Allah, Bapak cinta kepada ibu, ibu juga cinta kepada Bapak. Tujuannya atau buktinya adalah banyaknya bagaimana seorang bapak, seorang suami banyak memberi istri, bukan malah menuntut haknya. Kalau di rumah tangga itu yang lebih dominankan adalah menuntut haknya, itu akan kacau. Seorang suami bekerja, capek di luar, kemudian menuntut haknya kepada istrinya. Pulang sampai rumah mungkin mendapatkan rumah tidak bagus, kemudian diminta sama istrinya atau diminta sama suaminya untuk beres rumah, walaupun itu wajar. Tetapi kalau seorang suami senantiasa menuntut haknya kepada istrinya, itu akan tidak bagus. Sama juga Bapak dirahmati Allah, ibu di rumah masak, cuci piring, kemudian bersih-bersih rumah, mengurus anak dan yang lainnya. Pernah Bapak dirahmati Allah, ibu-ibu minta gaji sama Bapak? Tidak pernah kan Bapak Ibu? Karena memang tujuannya adalah ketika mencintai itu, apa? Buktinya adalah semakin banyak kita atau berapa banyak kita memberi kepada orang yang dicintai. Nah, selama ini kita lihat, selama ini yang memberi itu, yang banyak memberi Allah atau kita Bapak Ibu? Allah. Hidup kita gratis, kemudian semuanya Allah berikan gratis. Nah, tetapi coba kita lihat dari sisi kita.
Kita pernah memberi kepada Allah Subhanahu wa taala enggak? Pernah. Tetapi banyakkan mana tuntutan kita kepada Allah atau pemberian kita kepada Allah? Tuntutan kita kepada Allah. Kita hanya meminta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mungkin pernah kita jelaskan di sini juga bahwa sebenarnya kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita itu secara adab, secara etika tidak sopan Bapak Ibu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk memintanya, maka Allah itu sangat cinta kepada kita. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan gratis. Kemudian kita minta lagi, seperti halnya mungkin pernah kita ilustrasikan, kita gambarkan. Kita ingin berangkat kemana? Saya ingin berangkat ke kota tebing tinggi contohnya. Kemudian saya tidak punya mobil. Lalu saya meminjam mobil kepada Pak Ahmad contohnya. Nah, kemudian Pak Ahmad meminjam mobil kepada saya. Nah, dipinjami gratis Bapak Ibu. Kira-kira sopan enggak? Kalau saya minta sama Pak Ahmad, Pak, sekalian dong uang bensinnya. Kira-kira sopan enggak, Pak? Enggak sopan. Begitu bilang lagi, Pak, punya waktu enggak? Kalau punya waktu, tolong sekalian supirkan juga untuk saya. Tambah sopan enggak, Pak? Enggak sopan. Itu dikasih jantung minta hati. Gitu juga. Kita diberi Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, semuanya. Semuanya kan Bapak Ibu? Semuanya. Kemudian kita minta lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sebenarnya sopan enggak Bapak Ibu? Enggak sopan. Cuma karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan perkenankan. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, maka akan aku perkenankan. Nah, selama ini Bapak Ibu rahmati Allah, ketika berdoa sudah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala belum? Merasa diperkenankan atau belum Bapak Ibu? Atau Allah sama sekali tidak pernah mengabulkan doaku? Nah, ini catatan untuk kita sebelum kita masuk ke materi. Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah persalahkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa dan apa yang kita harapkan itu belum kita dapatkan. Kenapa? Karena catatan juga bagi kita. Sebenarnya selama ini kita mengucapkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengucapkan redaksi bahasa doa Bapak Ibu. Beda antara berdoa dengan mengucapkan bahasa atau redaksi atau kata-kata doa. Beda Bapak Ibu. Nah, kenapa? Selama ini mungkin kita tidak dikabulkan keinginan kita karena kita bukan berdoa. Kita hanya sekedar mengucapkan redaksi bahasa doa. Ya, kita mengucapkan dalam mulut, tapi pikiran kita tidak tahu kemana. Mengucapkan dalam lisan kita, sadar bahwa Rabbana atina fid dunya. Tapi kita tidak merasa bahwa kita itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu Bapak Ibu. Nah, kedua, selama ini terkadang kita berbuat maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang ke depan, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa minta ampun, tanpa minta maaf, langsung meminta. Nah, ini kita ilustrasikan, kita gambarkan. Contoh Bapak, ada seorang berbuat jahat, berbuat buruk kepada kita. Nah, tiba-tiba besok dia datang kepada kita tanpa minta maaf, tiba-tiba minta kepada kita. Kita beri enggak Bapak Ibu? Tidak beri. Sama juga seperti itu. Makanya para ulama, khususnya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam mengatakan bahwa la yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhah mujiban li ya'sik. Janganlah menjadikan keterlambatan Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doamu itu menjadikan kamu berputus asa. Fa huwa dhaminun lakal istijabah. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa yang kamu pinta. Fahuwa dominal istijab fi ma yakhtaru lak, terhadap apa yang Allah pilih untukmu. La fi ma takhtar, bukan terhadap apa yang kamu pilih. Wa fil waqtil ladzi yurid, pada waktu yang Allah inginkan. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa untuk kita itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan kita inginkan. Sehingga Allah mengabulkan doa untuk kita itu karena kita siap, bukan karena kita butuh, Bapak Ibu. Kalau semua kita katakan kita butuh, ya semua butuh. Tapi apakah sudah siap?
Belum tentu. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita jika kita sudah siap untuk menerima apa yang kita doakan tersebut, bukan karena kita butuh, Bapak Ibu. Nah, maka catatan dua catatan untuk kita. Pertama, kita harus berdoa, bukan kita mengucapkan lafaz doa. Syaratnya bagaimana? Yaitu pertama, hadirkan hati ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarkan bahwa kita itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bukan rutinitas atau bukan formalitas yang dilakukan setelah sholat, tidak. Doa itu ibadah sendiri, terbebas atau terpisah dengan sholat. Jadi jangan dianggap bahwa doa itu ngikut di sholat atau parasit di sholat, tidak. Doa itu ibadah khusus. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar doa hambanya, Allah sangat suka. Kenapa? Karena seorang hamba ketika berdoa berarti mengatakan dirinya itu bahwa dia adalah hamba yang lemah, butuh kepada zat yang maha kuat, hamba yang senantiasa butuh kepada banyak hal. Maka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirkan hati. Seperti halnya mungkin bapak ibu ketika minta uang bulanan atau minta uang belanja kepada bapak, kira-kira hadir tidak hati di situ? Sadar tidak bapak ibu? Sadar. Kalau tidak sadar sama saja kita seperti orang yang tidur, orang yang tidak sadar, orang yang kehilangan akal. Nah, yang kedua, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena bisa jadi tenggat waktu, antara waktu ke waktu, jam ke jam, kita itu bisa berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba minta kepada Allah, sopan enggak? Enggak sopan. Allah perintahkan ini kita langgar, Allah perintahkan itu kita jauhi. Maka datang tiba-tiba minta kepada Allah itu tidak sopan. Maka mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi, contoh gimana Ustaz? Saya tidak paham makna doa saya. Kadang kita berdoa terkadang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Paham enggak apa itu Bapak Ibu artinya kira-kira? Maksudnya apa? Enggak paham. Nah, kalau enggak paham enggak masalah. Kita berdoa itu menggunakan doa redaksi yang diucapkan oleh para nabi. Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna itu. Nah, itu disebut dengan doa-doa ma'zur. Doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Tujuan kita pertama mengikut kepada mereka. Yang kedua, sudah kalau tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tanamkan dalam hati, ya Allah, hamba meminta kepadamu. Hamba adalah hambamu yang lemah. Hamba butuh kepada pertolonganmu. Oleh karena itu, bantulah hamba, tolonglah hamba. Itu saja sudah cukup. Karena hambamu adalah hamba yang lemah. Walaupun tidak paham artinya tidak masalah Bapak Ibu. Ya, yang penting tunjukkan dalam diri kita keyakinan, kesadaran bahwa kita minta kepada Allah dan kita adalah hamba yang lemah. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan atau memberikan permintaan atau doa-doa kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kemudian betul Allah. Ada satu pembahasan dalam kajian tauhid. Dan ini juga sebenarnya berhubungan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita Bapak Ibu rahmati Allah, ketika salat sebelum salam Assalamualaikum, Assalamualaikum, disunnahkan untuk membaca doa. Ya Bapak Ibu, setelah at-tahiyatul barakatus fil alamin innaka hamidum majid, Bapak Ibu baca doa enggak kira-kira? Ada doa yang dibaca Bapak Ibu? Nah, enggak ada. Baik. Nah, ada doa yang disunnahkan untuk dibaca, yaitu doa untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inas'aluka min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Allahumma nas'aluka min adzabil qabr, ya Allah, aku mohon kepadamu dari azab kubur. Kemudian aku mohon perlindunganmu dari fitnah hidup. Dan aku mohon perlindunganmu dari fitnah dajjal. Nah, kenapa? Karena nanti ada satu makhluk yang akan muncul setelah atau sebelum hari kiamat, yaitu siapa? Dajjal. Dan insya Allah kita pada pagi hari ini agak panjang mukadimahnya buat, tapi insya Allah kita akan ringkas. Akan membahas tentang rukun iman yang kelima. Apa itu Bapak Ibu? 5
iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Baru yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ya, grup C dapat nilai 100. Nah, insyaallah dapat setelah apa Bu ya? Setelah pengajian dapat hadiah. Hadiahnya insyaallah umrah di asrama haji. Wallah insyaallah. Baik, insyaallah. Muqaddimah ada masalah Bu ya. Yang penting bisa tahu haji. Baik. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Bapak Ibu rahmati Allah, percaya hari kiamat itu ada? Percaya? Pernah lihat? Pernah? Belum pernah kita lihat hari kiamat. Nah, hari kiamat akan terjadi, bukan telah terjadi, akan terjadi. Kira-kira kita akan mengalaminya Bapak Ibu? Sepertinya tidak, wallahu a'lam. Tapi kalau dilihat dari hadis-hadis Nabi bahwa antara lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan hari kiamat itu sangat dekat. Kata Nabi, kelahiranku dengan hari kiamat seperti dua hal ini, antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ada pemisah antara dua jari tersebut? Tidak ada. Itulah sangat dekat sekali. Maka insyaallah sebenarnya sudah dekat sekali kita dengan hari kiamat atau hari akhir dalam bahasa Al-Qur'an. Baik, mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menciptakan hari kiamat, membuat hari kiamat? Mengapa manusia itu tidak hidup selamanya? Bapak Ibu ya, dunia ini tetap kekal, alam semesta ini tetap ada. Gitu. Nah, tujuannya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala pertama. Kedua, untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, agar manusia ini bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Kalau dunia ini terus ada, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah fana, tidak akan pernah binasa. Maka kira-kira Bapak Ibu, sama enggak orang yang jahat dengan orang yang baik? Tidak sama. Gitu. Nah, selama ini mungkin orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, bebas mengerjakan perbuatan apapun. Itu. Nah, terkadang kita merasa dizolimi dengan orang, gitu kan? Ada orang datang ke rumah kita mencuri tanpa pengetahuan kita. Nah, kita dizolimi. Nah, orang tersebut kalau tidak dihukum, kira-kira itu kita merasa kecewa tidak Bapak Ibu? Kecewa. Nah, seperti halnya mungkin ada orang di pengadilan Bapak Ibu ya. Ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ternyata pengadilan itu membebaskan dia. Ya. Membebaskan dia, contoh membunuh. Kemudian dibebaskan, tidak masuk ke dalam penjara. Kira-kira rasa kita itu sakit hati enggak Bapak Ibu melihat orang tersebut? Sakit hati. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang yang baik, orang yang buruk. Gitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan balasan kebaikan kepada orang yang baik dan memberikan balasan keburukan, siksa kepada orang yang buruk, kira-kira bagaimana? Itu tidak adil. Tidak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hari kiamat, hari akhir tersebut, nanti di situ ada hari berbangkit, kemudian ada timbangan dan yang lainnya. Di timbangan itu insyaallah akan diadili. Ini orang yang jahat, ini orang yang baik, dan masing-masing akan diberikan apa? Balasan terhadap perbuatannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, saat ini kita di dunia ini, perbuatan kita ini semuanya masuk dalam CCTV atau rekaman. Tidak ada yang tidak terlepas dari CCTV itu. Nah, oleh karena itu sadar bahwa ya Allah, Engkau melihatku. Ya Allah, apa yang aku ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan. Makanya dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Perbuatan baik ada balasannya, perbuatan buruk ada balasannya. Sehingga muncul sisi muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu sifat atau perasaan dalam hati kita bahwa kita yakin dan sadar Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Itu satu. Yang kedua, kalau sudah muncul sisi muraqabah itu, kenapa? Kita akan yakin bahwa ya Allah, aku akan menerima balasan darimu. Sehingga tidak sembarangan kita berbuat Bapak Ibu. Tidak ada orang gitu. Bapak dirahmati Allah, contoh mungkin
Jalan nih, ketika jalan, tengah jalan kaki dari masjid pulang ke rumah. Tengah jalan dapat dompet. Nah, kira-kira diambil nggak Bapak Ibu itu dompetnya? Diambil, Bu ya, diambil. Kemudian diambil, masukkan kantong, diam-diam saja, tidak ada orang, atau gimana kira-kira Bapak Ibu? Nah, itu ada dua bisikan tuh, ada setan dan ada malaikat. Malaikat ambil saja, kemudian nanti berikan kepada cari orang yang memiliki dompet tersebut. Sedangkan setan, udah ambil aja, tidak ada yang tahu, ambil aja uangnya banyak, mumpung kita nggak punya uang, nggak bisa untuk belanja seperti itu. Itu dua bisikan itu. Nah, kalaulah kita sadar bahwa ada zat yang mengawasi kita, ya kita ambil. Muraqabah Bapak Ibu, ini akan dipertanggungjawabkan pada kita. Maka kita ambil, kita cari orang yang memiliki benda itu. Nah, sekarang Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika sholat, sadar tidak Allah itu mengawasi kita atau melihat kita? Sadar tidak Bapak Ibu? Yakin sadar Bapak Ibu? Kadang Allahu Akbar, langsung tuh pikiran semua masuk, yang lupa jadi ingat, yang nggak pernah kenal pun kira-kira terbayang gitu. Wah, besok kayaknya mau ke Danau Toba rekreasi. Terbayang langsung seperti itu. Apa yang diucapkan dibahas langsung masuk semua. Itulah setan seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi ketika itu langsung kembalikan lagi ingatan kita. Bapak Ibu ya. Maka sebenarnya ketika kita walaupun ketika sholat tidak paham apa yang kita ucapkan, sudah yakinlah bahwa kita itu Allah itu melihat kita, sudah yakin. Gitu. Ini ada cerita Bapak Ibu. Cerita tentang fokusnya ketika seorang itu kepada orang yang dicintainya. Fokus Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang pernah dengar cerita Laila Majnun? Pernah dengar Bapak Ibu? Laila Majnun. Nah, pernah dengar Bapak Ibu ya? Namanya Qais sama Laila. Laila Majnun itu ini dalam cerita Arab, ada seorang laki-laki yang sangat mencintai seorang perempuan. Nama laki-laki disebut dengan Qais, nama asalnya. Tapi karena saking cintanya, semua yang berhubungan dengan si Laila itu menjadikan dia itu gila. Apa-apa berhubungan dengan Laila sangat terpukau. Maka disebut dengan Majnun, si gila. Nah, biasa ketika seorang yang mencintai itu, ada orang yang dicintainya atau apapun yang dimiliki orang yang dicintainya itu lewat atau di depannya, bergetar enggak hatinya Bapak Ibu? Mungkin anak-anak muda ini ya, ketika dulu mungkin Bapak Ibu juga sebelum menikah itu, wah, Ibu lewat depan rumah Bapak dulu ya kan, naik jalan kaki, wah, si Fulan lewat tuh, ya kan? Itu bergetar enggak kira-kira? Bergetar hatinya. Kenapa? Berdebar. Biasanya orang yang mencintai itu ketika dengar namanya saja berdebar. Iya enggak Bapak Ibu? Iya. Satu hari si Qais ini berjalan. Kemudian pas ketika dia jalan, ternyata mohon maaf, ada anjing si Laila lewat di depannya. Dia tahu kalau ini hewan miliknya siapa? Miliknya si Laila. Dikejarlah itu hewan. Tujuannya apa? Agar bisa bertemu dengan pemilik hewan tersebut. Siapa? Si Laila. Kemudian ketika berlari, ternyata dikejar hewan tersebut, dia fokus untuk mengejar hewan ini saja. Ketika dia mengejar hewan tersebut, ternyata ada sekelompok orang daerahnya itu sedang sholat, tidak di masjid, di lapangan, sedang sholat. Ketika dia sholat, mereka sholat, si Qais itu mengejar hewan tersebut depan mereka. Jadi melewati mereka. Orang yang sholat itu, ya Allah, kurang ajar si Qais ini. Ada orang sholat lewat depannya, lari, malah ngejar-ngejar hewan tersebut seperti itu. Nah, itu dalam sholat, Bu ya. Nanti setelah sholat akan kita marahi si Qais ini dalam hati orang yang sholat tersebut. Nah, ketika sudah selesai sholat, dipanggil tuh Qais di sidang. Qais, kamu ada orang yang sholat, kenapa kok berani atau kurang ajar lewat depan orang yang sholat? Tidak tahu etika, tidak tahu adab. Apa kata si Qais? Mohon maaf Pak, saya tadi tidak lihat ada orang yang sholat. Saya fokus kepada hewan tersebut, hewan anjing tersebut. Nah, tapi mohon maaf juga ya Pak, kenapa Bapak ketika sholat, ada orang yang lewat, saya lewat, itu malah tahu saya lewat. Sedangkan saya fokus kepada hewan yang paling rendah, Bapak ketemu dengan zat yang maha tinggi, tapi masih bisa tidak sadar. Itu sindiran Bapak Ibu ya. Saya saja melihat hewan yang paling rendah dianggap seperti itu, saya tidak tahu, fokus. Bapak
ketika melihat atau bertemu dengan orang atau zat yang maha tinggi, tapi kok tidak fokus, malah tahu, malah sadar, malah mengerti kalau saya itu sedang lewat. Berarti pikiran kita itu tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Maka nanti apa yang masih muda ini silakan cari cerita itu, banyak cerita-cerita filosofi di situ berhubungan dengan itu. Nah, sama juga ketika kita salat itu tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak Ibu ya. Jadi sifat muraqabah, pengawasan terhadap diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat diri kita. Nah, itu. Kemudian, Bapak Ibu rahmati Allah, sebelum manusia masuk ke alam hari kiamat, hari yang ditunggu-tunggu nanti. Nah, kalau kita lihat, mungkin kita sebutkan juga, ada kiamat itu ada dua. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat sugro, kiamat kubro. Kiamat sugro, kiamat kecil itu apa Bapak Ibu? Kematian. Nah, semua kita akan mengalami kematian, dan itu kiamat bagi kita. Makanya disebut dengan ajal. Ajal, yaitu selesai waktunya. Dalam bahasa Arab itu banyak kata-kata yang menunjukkan waktu. Ada ajal, ada waktu, ada asar. Itu waktu semua. Nah, itu kiamat kecil. Kita mati. Kemudian Pak Ibu rahmati Allah, ketika kita mati, nah, diapakan kita itu? Dibuang ke laut, dibakar, atau dikubur? Dikubur. Iya. Ketika semua orang atau kita mati, dalam agama Islam ada fardu kifayah. Kita dikuburkan. Dikuburkan. Di mana Bapak Ibu? Di tanah. Nah, ketika seorang itu masih hidup, dia berada di alam dunia. Kenapa? Karena sebenarnya manusia ini Bapak Ibu, kita berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Untuk mencapai apa? Kesempurnaan. Tujuannya untuk mencapai kesempurnaan. Hidup dunia ini Bapak Ibu rahmati Allah, sudah sempurna enggak? Sempurna enggak kira-kira? Belum sempurna. Nanti ada hidup yang akan lebih sempurna lagi. Contoh kita lihat. Kita sebelum masuk ke alam dunia, di alam mana Bapak Ibu? Alam rahim. Nah, alam rahim. Alam rahim itu alam yang sangat terbatas. Tidak sempurna. Dalam artian kita ingin apa-apa susah. Bapak Ibu rahmati Allah, dulu ketika di rahim, Allah ciptakan kita mata. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika di rahim sudah bisa melihat enggak Bapak Ibu? Sudah bisa melihat alam semesta dunia ini? Belum bisa. Sudah Allah berikan kita ucapan, mulut, bisa berbicara dalam rahim? Belum bisa Bapak Ibu. Nah, terbatas. Allah sudah ciptakan semuanya, tapi belum kita bisa lihat. Oke. Setelah alam rahim, pindah ke mana? Alam dunia. Nah, tadi di alam rahim mata tidak bisa melihat. Ketika di dunia bisa lihat enggak Bapak Ibu? Bisa. Nah, mulai sedikit-sedikit tuh. Mulai sedikit-sedikit untuk bisa melihat. Melihat anak, istri, tetangga, masjid, semuanya bisa kita lihat. Tapi apakah semuanya bisa kita lihat Bapak Ibu di alam dunia ini? Enggak. Nah, contohnya apa yang bisa dilihat Bapak Ibu? Ya Pak? Nah, yang gaib tidak bisa dilihat. Ibu bisa lihat jin. Nah, itu samping Ibu ada jin tuh. Bisa lihat Bapak Ibu? Enggak. Kalau bisa lihat itu juga kaget langsung kayak gitu. Bisa lihat malaikat Bapak Ibu sekarang? Enggak bisa. Gitu. Angin yang bisa kita rasakan bisa dilihat Bapak Ibu? Enggak bisa. Walaupun mungkin gerak-gerak kain-kain ini bukan itu angin. Itu cuma gerakan yang ditimbulkan oleh angin. Nah, walaupun dikatakan di alam dunia kita bisa melihat, tapi penglihatan kita juga terbatas. Kenapa? Karena ada zat-zat atau makhluk-makhluk tertentu yang tidak bisa kita lihat. Nah, tapi nanti Bapak Ibu contoh, ketika seorang itu sudah akan meninggal, sudah akan masuk ke dalam alam barzakh, dicabut nyawa, itu orang tersebut bisa mulai melihat terhadap hal-hal yang gaib. Makanya Bapak dirahmati Allah, mungkin Bapak pernah melihat orang yang akan meninggal, sakaratul maut, itu pandangannya ke depan saja. Ada enggak Bapak Ibu? Kenapa? Karena dia sudah melihat bahwa malaikat datang untuk mencabut nyawanya. Nah, malaikat termasuk makhluk yang gaib.
Gitu. Datang malaikat itu untuk mencabut nyawanya dan dia sudah bisa melihat. Maka ketika itu dalam Quran, fakashafna anka ghita'aka fahuwa. Fakashafna anka ghita'aka. Ketika orang sudah akan meninggal atau orang yang sudah masuk ke apa, maka hijab yang selama ini menutupinya itu dihilangkan. Yang selama ini tidak bisa lihat malaikat. Yang tidak bisa lihat gaib. Gitu. Maka orang sudah akan meninggal itu bisa melihat banyak hal yang berhubungan dengan yang gaib, Bapak Ibu. Makanya kalau terkadang orang yang akan meninggal tuh ngomongnya ngelantur, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena hal-hal yang dilihatnya itu tidak sama dengan penglihatan kita orang yang biasa. Nah, itu. Nah, ketika masuk ke alam barzakh, inilah atau alam akhirat, persiapan alam akhirat. Ini baru masuk ke kesempurnaan. Alam rahim tidak sempurna. Alam dunia sempurna tapi masih kurang. Masuk ke alam akhirat sempurna. Contoh sempurnanya Bapak Ibu gimana? Bapak Ibu kita masuk surga, contohnya masuk surga. Kalau di alam dunia, kita mau makan Bapak Ibu. Ada usaha enggak? Ada usaha, kerja. Atau minimal kalau makanan itu sudah ada depan kita, berusaha untuk mengambil dengan tangan, memasukkan ke mulut, kira-kira seperti itu. Tapi nanti ada alam di mana kita tidak butuh usaha, tidak butuh capek, tidak ada kesulitan, tidak ada kesedihan, semuanya bahagia. Itulah alam akhirat. Pengen makanan ya Allah, tiba-tiba dalam benak kita itu kan, ya Allah, pengen pizza, tiba-tiba datang pizza. Tidak ada lagi seperti di dunia, pizza 100 dapat 4 kotak. Tidak ada Pak jualan seperti itu lagi, tidak ada ya. Tidak ada lagi seperti itu. Makanya di alam akhirat itu semuanya akan bahagia, akan senang, tidak ada capek, tidak ada akan sedih, tidak ada Bapak Ibu. Kira-kira pengen enggak Bapak Ibu masuk ke alam tersebut? Pengen. Pengen cepat atau pengen lama Bapak Ibu? Pengen cepat, pengen lama? Kalau pengen cepat silahkan dulu sekarang, silakan. Nah, itu intinya kita akan masuk ke alam yang sempurna. Tapi sebelum masuk surga dan neraka, manusia itu ketika meninggal Bapak Ibu dimasukkan ke dalam, berpindah kemana? Ke alam barzakh. Alam barzakh. Kalau dalam bahasa kita itu alam kubur. Tapi sebenarnya bukan di kuburan itu Bapak Ibu alamnya, bukan. Jangan diyakini bahwa orang yang sudah meninggal itu alam itulah berada di situlah dia tempatnya. Di kuburan itu bukan. Mereka berpindah ke alam yang kita tidak tahu tempatnya. Disebut dengan alam barzakh. Barzakh itu artinya pembatas, al-hijab. Barzakh itu artinya pembatas. Al-hajizu baina syai'aini. Pembatas antara dua hal. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal masuk ke alam barzakh, dia seolah-olah berada di antara dua dinding kaca yang tebal. Dia bisa melihat di belakangnya, yaitu alam dunia. Dan dia juga bisa melihat di depannya, yaitu apa? Surga, neraka. Nah, tapi tidak bisa kembali ke alam dunia karena dinding tebal di sana. Dan tidak bisa juga masuk kemana? Ke surga neraka. Karena ada dinding tebal di situ. Gitu Bapak Ibu. Ya. Makanya itu orang yang sudah meninggal, terkadang kita yang masih hidup, pernah enggak bertemu dengan orang yang meninggal? Tidak pernah. Tapi pernah enggak bermimpi dengan orang yang sudah meninggal Bapak Ibu? Ketemu dengan orang yang sudah meninggal? Pernah. Nah, itu. Kenapa? Karena mereka juga tidur itu Bapak Ibu, tidur itu bagian dari kematian, termasuk mati itu. Cuma Allah lepaskan itu ruh kita ketika mati, ketika tidur, mohon maaf. Bertemulah dengan ruh orang yang sudah meninggal. Itu Bapak Ibu. Cuma nanti orang yang sudah meninggal itu ketika datang fajar, Allah kembalikan atau Allah genggam, tahan ruh mereka itu supaya tidak bisa kembali kemana? Ke alam dunia. Sedangkan orang yang masih hidup itu ruhnya akan Allah kembalikan kemana? Ke jasad mereka ketika mereka bangun pagi. Itu Bapak Ibu ya. Mereka pernah bermimpi bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, mereka itu di mana? Di alam barzakh, Bapak Ibu. Nah, mereka itu melihat surga dan neraka, tapi tidak bisa masuk ke sana. Itulah yang disebut dengan panjar. Panjar itu apa ya? DP lah, DP kita bahasa kita DP Bapak ya. Orang yang baik itu akan melihat tuh, itu surga yang akan kita masuki nanti. Orang yang buruk akan melihat, itulah neraka yang akan dia masuki nanti. Nauzubillah. Nah, ketika merasakan itu sangat
kalau orang yang baik Bapak Ibu ya, lihat surga. Kira-kira pengen enggak Bapak Ibu ingin masukinya? Pengen. Kalau lihat neraka, tersiksa sekali melihat itu. Makanya siksa ada azab kubur atau azab barzakh dan ada nikmat barzakh. Bahasa kita nikmat kubur. Itu. Nah, orang yang melihat kenikmatan dalam kubur itu sangat ingin sekali untuk memasuki surga tersebut, itu merasa cepat, merasa tenang, nyaman Bapak Ibu. Tapi sedangkan orang yang melihat azab kubur itu, melihat neraka itu, dalam kuburnya merasa lama sekali. Seperti kita Bapak Ibu, mohon maaf nih. Kita terkadang ada sebagian kita itu tidak suka dengan orang lain. Ya Bu ya, tidak suka dengan orang. Tiba-tiba ada acara, duduk di sampingnya. Kira-kira itu nyaman enggak Bapak Ibu? Enggak nyaman. Acara sejam, tapi terasa lama sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena duduk di samping orang yang tidak disukai. Sama juga seperti itu. Orang yang masuk ke dalam alam barzakh, ketika dia beramal amal tidak baik, maka akan merasa lama di situ. Kenapa? Karena yang dilihat tuh siksaan. Nah, ketika setelah alam barzakh, Bapak Ibu ya, dirahmati Allah. Nah, di sini nanti di alam barzakh ini ada tiga hal yang didapatkan orang yang sudah meninggal. Ada yang mengatakan dalam hadis itu bahwa kuburan tersebut akan menyempit Bapak Ibu. Ada tekanan di situ. Kedua, ada malaikat datang menanyai apa orang yang ada di alam barzakh tersebut. Mungkin kita sudah paham lah, man rabbuka, man nabiyuka. Kalau orang yang beriman, orang yang baik ketika tanya man rabbuka akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Man nabiyuka, atau bagaimana pendapatmu terhadap laki-laki ini? Maksudnya siapa Nabi Muhammad? Saya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi orang yang tidak pernah tahu itu, orang yang jahat, orang yang buruk, bagaimana pendapat kamu terhadap Nabi Muhammad? Saya tidak tahu siapa dia. Nauzubillah, kita mengucapkan itu. Maka ada lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kita diperintahkan untuk mentalkinkan orang yang apa? Yang sakaratul maut. Untuk apa? Untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak Ibu rahmati Allah yang didapatkan di mana? Di alam barzakh. Kemudian ada azab kubur dan nikmat kubur. Jadi jangan dipahami Bapak Ibu rahmati Allah, barzakh itu kuburan itu. Kalau di sini kuburan, nah, ini ada kuburan samping itu Pak ya. Jangan dipahami bahwa itu alam barzakh itu enggak. Kalau Bapak bongkar itu gali, masuk ke alam barzakh itu enggak ada tuh Bapak Ibu ya, enggak. Nah, bagaimana? Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal, contohnya meninggalnya dalam keadaan tenggelam di laut. Dikuburkan enggak? Nah, dikuburkan. Naik pesawat meledak, mayatnya hancur lebur, dikuburkan enggak? Enggak. Mereka otomatis pindah kemana? Ke alam barzakh. Kuburan itu cuma sekedar, bisa dikatakan, itu pengingat bagi kita. Mengapa? Karena kita dari dulu, Bapak Ibu, memiliki keyakinan bahwa orang yang sudah meninggal itu masih hidup. Gitu kan Bapak Ibu? Cuma tidak tahu tempatnya di mana. Maka kita buatkan tempat pusara supaya kita itu bisa mengunjungi mereka. Disebut dengan ziarah. Tujuannya bukan untuk si fulan yang meninggal itu, lebih banyaknya untuk kita. Mau kuburan itu dibangun sebegah apapun, istana, dibuat bagaimanapun, itu tidak ada manfaatnya untuk siapa? Untuk orang yang meninggal itu, tidak ada. Kuburan itu lebih bermanfaat untuk siapa? Untuk kita yang ditinggalkan. Makanya hadis Nabi itu mengatakan bahwa nasihat yang paling bagus itu adalah nasihat untuk mati. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kira-kira ada orang yang sangat bandal sekali atau sangat jahat sekali, cara menasihatinya siapa? Suruh datang ke kuburan Bapak Ibu. Supaya ingat mati dia itu. Penjaranya bukan penjara di Tanjung Gusta, penjara di kuburan kalau bisa Bapak Ibu ya. Dipendam dirinya itu supaya ingat mati, supaya dia tobat Bapak Ibu. Itu. Nah, ketika manusia itu sudah masuk alam kubur, nah, kemudian semuanya Allah matikan. Itu nanti. Ada alam barzakh itu, Allah matikan, ditiupkanlah sangkakala. Semua orang akan mati. Cuma Bapak Ibu rahmati Allah, orang-orang yang baik, yang beriman itu sebelum ditiupkan sangkakala, Allah wafatkan dulu. Semuanya Allah wafatkan dulu. Yang tersisa siapa? Orang-orang yang tidak baik. Ditiupkan sangkakala, wafatlah atau matilah semua orang. Nah, ketika semua orang sudah mati, itulah ditiupkan lagi tiupan yang kedua. Oleh siapa? Malaikat Israfil. Ini singkat saja Bu ya. Karena sebelum hari kiamat itu banyak tanda-tanda. Ada tanda kecil, tanda besar.
tanda yang hilang, keluarnya Dajjal, Nabi Musa, Nabi Isa dan yang lainnya. Ini yang kita bahas. Nah, masuklah yang kedua, itu tiupan yang kedua. Bangkitlah siapa? Seluruh manusia. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir itu dibangkitkan semua. Semuanya dibangkitkan dan dikumpulkan. Dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Bapak Ibu. Cuma nanti ketika berbangkit beda-beda Bapak Ibu. Dalam Quran fahum yuzaun, mereka dibangkitkan itu dalam keadaan berkelompok-kelompok. Kelompoknya itu beda-beda, tergantung kepada kegemarannya. Karena kata Nabi almar'u ma'aman ahab. Nanti orang-orang itu bersama orang yang dia sukai. Makanya ada kelompok yang cinta ulama akan bangkit dengan ulama. Kelompok atau orang-orang yang cinta kepada Nabi akan dibangkitkan kepada golongan Nabi. Nah, orang-orang yang suka bola, cinta bola, itu akan dibangkitkan dengan orang-orang yang sama Messi, Ronaldo, siapa lagi? Apa Ibu? Itu. Orang yang suka dangdutan dibangkitkan sama orang yang suka dangdutan, sama siapa Bapak? Kira-kira seperti itulah. Gitu ya. Orang yang suka ke masjid akan dibangkitkan orang dengan yang ke masjid. Maka tergantung, tinggal pilih kita mau dibangkitkan dengan siapa Bapak Ibu ya. Nah, mau dibangkitkan dengan siapa? Kalau ingin dibangkitkan dengan orang yang baik, kumpul sama orang-orang yang baik, cintai orang-orang yang baik. Bapak Ibu ya. Nah, dikumpulkan, dibangkitkanlah itu. Ketika dibangkitkan, berkumpul di mana? Di padang mahsyar semuanya. Nanti di padang mahsyar itu Bapak Ibu rahmati Allah, itu digambarkan keadaan itu sangat panas sekali. Sangat panas sekali. Bahkan ada hadis mengatakan bahwa saking panasnya, kenapa? Karena jarak matahari dengan diri kita itu sangat dekat. Ada yang mengatakan 1 jengkal Bapak Ibu, sejengkal. Saking panasnya seluruh manusia itu, seluruh umat itu berkeringat Bapak Ibu. Ada ya dikatakan dalam hadis, ada yang keringatnya itu cuma membasahi kakinya saja. Ada sampai lutut Bapak Ibu keringatnya. Kita tidak tahu bentuknya. Jangan dibayangkan Bapak Ibu ya, berenang keringat itu seperti apa. Jangan dibayangkan seperti itu. Kita nggak tahu. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai bahu, ada yang sampai bahkan sampai tenggelam dengan keringatnya itu karena panasnya. Wallahu a'lam. Tergantung apa? Itu tergantung kepada amalnya. Semakin banyak orang tersebut beramal baik, maka tidak akan pernah merasakan kepanasan atau panasnya ada tapi tidak terlalu panas. Orang yang buruk, itulah keringatnya akan bercucuran, bahkan menenggelamkan dirinya. Karena waktu itu adalah sangat panas sekali, maka masing-masing orang itu merasa tidak nyaman. Mereka mencari, ini gimana cara menghilangkan panas ini? Kayak kita Bapak Ibu di dunia ini. Kalau di rumah panas, kira-kira nyaman tidak Bapak Ibu? Tidak panas. Cari solusi, cara untuk mendinginkannya. Hidupin kipas atau nyalain AC atau minimal kipasan, pakai apa? Pakai kertas atau pakai apapun itu. Gitu. Nah, pakai kardus, nah kira-kira tuh ya, itu. Nah, itu. Sama juga di sana orang-orang itu bingung, ini supaya hilang panas itu gimana? Nah, itulah di situ itu orang-orang meminta pertolongan. Siapa? Minta pertolongan orang-orang yang Allah berikan, orang-orang soleh. Tapi ketika minta pertolongan orang soleh, orang-orang baik, mereka tidak punya kuasa di situ. Meminta ke siapa? Ke atas orang soleh, pada para wali tidak juga bisa. Kepada para nabi terakhir. Tapi tidak semua nabi itu bisa. Ada dalam hadis sebutkan datang kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Nabi Adam menolak. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan pertolongan. Karena saya pernah berbuat salah, kata Nabi Adam. Datang kepada siapa lagi sana? Datang kepada Nabi Ibrahim. Datang Nabi Ibrahim. Sama juga Nabi Ibrahim, saya mohon maaf saya tidak bisa memberikan pertolongan. Karena saya pernah merasa berbuat salah juga. Dan walaupun dikatakan bahwa Nabi tidak pernah berbuat salah, kesalahan Nabi Ibrahim cuma sekedar bukan berbohong, tapi menggunakan bahasa tauriyah. Tauriyah itu bahasa yang dipahami tidak makna sebenarnya. Contoh mungkin, Nabi Ibrahim pernah melewati satu tempat yang di situ ada pemimpin penguasa tempat itu yang zalim. Nah, keinginan atau kesukaan pemimpin tersebut, dia biasanya mengambil atau akan menawan istri orang yang cantik seperti itu. Tapi kalau orang gadis tidak akan diambil. Lewat Nabi Ibrahim bersama istrinya di tempat tersebut, ditanya, perempuan ini siapa? Kata
pemimpin tadi itu. Nah, ini saudari saya. Padahal itu siapa? Istrinya. Nah, gitu. Benar enggak kira-kira itu saudarinya? Benar, saudari seagama, saudari satu apa? Keturunan kira-kira seperti itu. Nah, tapi bukan saudari keturunan, maaf gitu ya. Itu saudari. Contoh mungkin Bapak, saya dengan Bapak saudara enggak, Bapak? Saudara. Tapi apa bukan saudara satu keluarga enggak? Satu iman, satu bangsa. Sama juga seperti itu. Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu apa? Supaya tidak diambil istrinya. Padahal itu bukan bahasa, itu bukan bohong, itu cuma bahasa tauriah. Ya. Nah, itu Nabi Ibrahim merasa tidak mampu atau tidak layak untuk memberikan pertolongan pada waktu itu. Pindah kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak berani. Terakhir minta pertolongan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan syafaat. Pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad juga ketika memberikan syafaat itu kepada hambanya, kepada umatnya itu, mungkin Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada umatnya yang kenal. Cara memperkenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad itu dengan sekarang ini Bapak Ibu, dengan selawat. Nah, ya perkenalkan diri kita supaya kita itu dianggap umat Nabi Muhammad. Bapak Ibu ya. Nah, itulah ketika itu sudah aman semua, maka manusia itu digiring masuk ke mana? Ke timbangan. Ke timbangan. Setelah padang mahsyar masuk ke timbangan. Di timbangan itu kita akan ditimbang semuanya, yang baik dengan yang buruk. Ada yang mengatakan timbangan itu tidak tahu. Jangan dibayangkan timbangan itu seperti timbangan kita Bapak Ibu ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa timbangan itu masing-masing amal itu ada anak timbangannya. Maka di dalam surah Al-Qari'ah itu fa amman khaffat mawazinuhu. Kenapa? Mawazin itu jamak, bentuk jamak dari mizan, timbangan. Dipahami dari sini bahwa kenapa? Salat contohnya, salat ada anak timbangannya, puasa ada anak timbangannya, zakat ada timbangannya. Contoh salat kita, seharusnya kita hidup ini harus salat 1000 salat. Ditimbang tuh, letakkan salat sebelah kanan, anak timbangannya sebelah kiri. Kayak timbangan dulu masih ada Bapak kira-kira anak timbangan sekarang? Kilo masih ada Pak ya? Nah, itu. Letakkan kalau sama kira-kira antara salat dengan anak timbangannya 1000 salat, 1000 anak timbangan yang beratnya sama. Kalau sama berarti aman. Jadi kalau di salat sebelah kanan ternyata anak timbangannya lebih berat, itu berarti masih ada salat yang kita yang kurang. Gitu. Nah, zakat kita ditimbang taruh sebelah kanan, kemudian anak timbangannya sebelah kiri, ternyata zakat lebih berat. Nah, dia mengatakan bahwa ini timbangan ini, kelebihannya ini bisa dialihkan nanti kemana? Ke salat yang kurang, ke ibadah yang kurang. Itu satu pendapat. Kenapa? Karena mereka memahami fa'amman mawazinuhu, timbangan-timbangan. Ada juga memahami bahwa semuanya disatukan, ditimbang. Itu Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan kita Allah berikan dengan timbangan yang baik insyaallah. Padang mahsyar timbangan setelah aman, kira-kira di timbangan itu baru nanti masing-masing akan menerima catatannya. Ini loh hasil kebaikanmu, ini loh hasil keburukanmu di mana di dunia. Setelah itu baru masuk ke mana? Siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu bagi yang selamat alhamdulillah, bagi yang tidak ya nyemplung Bapak Ibu ya. Nauzubillah. Setelah itu baru masuk ke mana? Ke surga. Amin. Sebagian ada yang masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Itulah mungkin gambaran Bapak Ibu rahmati akan perjalanan yang akan kita lalui. Dan kita akan masuk surga. Tadi kita katakan kehidupan yang sangat sempurna dan insyaallah di mana di surga tersebut tidak ada lelah, tidak ada sedih, semuanya akan happy Bapak Ibu akan senang gitu. Akan senang. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam surga yang terbaik yang Allah miliki. Amin amin ya Allah. Dan yakin Bapak Ibu, poinnya dalam kajian kita bahwa hari kebangkitan, hari akhir, hari kiamat itu ada. Oleh karena itu, yakinkan dalam diri kita bahwa Allah akan membalas segala perbuatan yang kita kerjakan sehingga dalam kehidupan dunia ini kita tidak sembarangan berbuat. Kenapa? Karena Allah mengawasi kita. Tujuannya apa? Agar kita menumbuhkan sifat muraqabah dalam diri kita. Sifat pengintaian atau sifat perlihatan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita bahwa kita itu diawasi atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan rahmati Allah, mungkin ini kajian kita pada subuh hari ini.
Mungkin mohon maaf agak panjang Bapak Ibu ya. Dan insyaallah kita akan kaji karena tema kita Bapak Ibu, karena kajian kita ini tidak rutin, maka saya pilih tema-tema tematik dalam artian. Jadi kalau baik rutin biasanya saya mengkaji kitab ini, Al-Aqidah Islamiyah Arkanuha Faiqah Mufsidatuha karangan Dr. Muhammad Mustafa Sa'id Khan. Dan alhamdulillah kitab ini di Masjid Dakwah USU itu saya ngisi kajian di setiap Rabu pagi. Itu alhamdulillah sudah selesai, sudah tamat. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita hikmah, ilmu dan keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, syukran lakum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.